lagi dengan saya Ruri A. Sururi, praktisi hipnotis hipnoterapi. Pada kali ini saya akan membuka teori-teori tentang hipnotis dan hipnoterapi. Dan kali ini saya akan membongkar semuanya. Apa sih yang diajarkan oleh praktisi-praktisi hipnotis, teori hipnotis. Untuk itu, pada saat ini kita akan memulai apa itu hipnotis, apa itu hipnoterapi. Oke, selamat datang di Ruri Ahmad Sururi Hypnosis Training Center. Jangan lupa kunjungi website kami www.keajaibanhipnotis.com. Oke, ini profil saya. Saya mengikuti beberapa kursus hipnotis, termasuk saya juga mendapatkan beberapa penghargaan, baik penghargaan sebagai Profesi Award sebagai alternatif medis and herbal karakter 2015 di Jakarta dengan Dewan Pembina Sutioso, Pak Sutioso, mantan 3. Oke, pada kali ini kita ingin tahu apa sih tujuan belajar hipnotis dan hipnoterapi. Motivasi belajar hipnotis dan hipnoterapi itu apa? Sudah pernah belajar hipnotis dan hipnoterapi? Baik, di sini akan coba saya jelaskan. Hipnotis itu adalah pelaku. Hipnotis itu pelaku. Kalau hipnosis itu adalah kegiatan, ya. Jadi bisa dibedakan apa itu hipnotis, apa itu hipnosis. Jadi kalau hipnotis itu pelaku, kalau hipnosis adalah kegiatan. Oke, apa itu hipnotis? Oke, kata hipnotis pertama kali itu diperkenalkan oleh James Braid, seorang dokter ternama di Inggris yang hidup di antara tahun 1795 sampai dengan 1860. Sebelum masa James Braid, hipnotis dikenal dengan nama mesmerism atau magnetism. Baik, sebelum kita lanjutkan materi-materinya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini agar semua orang tahu bahwa hipnotis itu mudah dipelajari, hipnotis itu ilmiah. Oke, kita lanjut lagi. Hipnosis itu berasal dari kata hypnos, ya, yang merupakan nama dewa tidur Yunani, orang Yunani. Namun perlu dipahami bahwa kondisi hipnotis tidaklah sama dengan tidur. Orang yang sedang tidur tidak menyadari dan tidak bisa mendengar suara-suara di sekitarnya. Itu orang tidur. Jadi pulas tidur, tidak bisa mendengar suara-suara yang ada di sekitarnya. Sedangkan orang dalam kondisi hipnosis, ya, meskipun tubuhnya istirahat, rileks seperti orang tidur, masih bisa mendengar dengan jelas dan merespon informasi yang diterimanya. Baik, hipnosis telah dipelajari secara ilmiah itu lebih dari 200 tahun. Banyak studi klinis dan eksperimental mencoba menentukan apa yang paling unik dari hipnosis dibandingkan fenomena mental lainnya. Keunikan ini perlu dipahami untuk merumuskan sebuah definisi hipnosis yang akurat. Namun sampai sekarang definisi hipnosis yang diungkapkan oleh setiap tokoh itu masih berbeda-beda. Semua orang setuju adanya sesuatu yang dinamakan hipnosis, tapi berpendapat mengenai apa itu hipnosis. Baik, sejarah hipnosis itu yang pertama disebutnya tradisional hipnotis, itu pada abad 18. Pada abad 18 itu ditemukan oleh Dr. Franz Anton Mesmer. Itu tahun 1743 sampai 1815.
Lalu dilanjutkan lagi oleh Joseph Gessner, Marquis Kasnit, dan Dr. James S. Dyer. Istilah hipnosis itu diperkenalkannya oleh siapa? Oleh Dr. James Braid. Ya, itu kalau dulu tadi Dr. Frank Anton Mesmer, ya, itu disebutnya magnetism. Setelah Dr. James Braid ada Profesor Jean Martin Charcot dan Ivan Pavlov, Dr. Ivan Pavlov, barulah disebut dengan istilah hipnosis yang diperkenalkan oleh Dr. James Braid pada tahun 1842. Itu disebutnya nanti ada lagi konvensional hipnotis, ya. Ditemukan lagi oleh diteliti kembali itu oleh Dr. Milton Erickson pada tahun 1901. Ada Dave Elman, Charles, dan Ormond McGill. Itu sudah masuki ke masa-masa modern hipnosis. Pada tahun 1958, pemerintah USA, Amerika Serikat, mengakui dengan adanya metode hipnosis, dan itu menjadi mata pelajaran untuk diploma maupun doktoral program. Jadi sudah menjadi mata kuliah di universitas tertentu yang ada di Amerika. Baik, beberapa definisi tentang hipnosis yang pernah diungkapkan diantaranya ini ya, agar bisa dipahami. Yang pertama, hipnosis itu adalah suatu kondisi yang menyerupai tidur yang dapat secara sengaja dilakukan kepada seseorang, di mana seorang yang dihipnotis bisa menjawab pertanyaan yang diajukan serta menerima sugesti dengan tanpa perlawanan. Itu yang pertama. Ada lagi definisi yang kedua. Hipnotis adalah suatu teknik atau cara atau praktek dalam mempengaruhi orang lain untuk masuk ke dalam kondisi trance hipnosis. Yang ketiga, ada lagi pendapatnya, hipnosis itu suatu kondisi di mana perhatian menjadi sangat pusat, fokus, sehingga tingkat sugestibilitasnya atau daya terima sarannya meningkat sangat tinggi. Ada lagi definisi hipnosis seni komunikasi, ya, untuk mempengaruhi seseorang sehingga mengubah tingkat kesadarannya yang dicapai dengan cara menurunkan gelombang otak dari beta menjadi alfa dan theta. Yang kelima adalah hipnosis, yaitu seni komunikasi untuk mengeksplor alam bawah sadar. Ada lagi yang mengungkapkan bahwa hipnosis adalah kondisi kesadaran yang meningkat. Jadi memang definisi hipnosis itu macam-macam. Jadi mungkin kalau mau digabungkan, yaitu di mana kondisi relaksasi seseorang, ya, relaksasi seseorang dengan fokus yang sangat tinggi, dia bisa menerima saran, informasi, dan apa yang diperintahkan oleh seseorang. Jadi kesadarannya itu meningkat. Oke, selanjutnya hipnosis itu ada namanya. Dari mulai kita nggak paham tentang hipnosis, itu nanti dari awam atau yang nggak mengerti apa, masuk ke belajar tentang hipnotis, masuk ke fundamental of hipnoterapi, ada advanced hipnoterapi, ada IBH Certificate Instructor. Jadi kalau mau belajar hipnotis itu ada lembaganya. Biasanya itu lembaganya IBH. IBH itu mengeluarkan sertifikat, ya, dari mulai CH sertifikat hipnotis, sertifikat hipnoterapi, sampai sertifikat instruktur. Ini seorang yang profesional. Atau mungkin dari hipnoterapi nggak mengambil instruktur, dia lebih ke profesional, lebih pengembangan. Pelatihan yang didapatkan itu di sertifikasi, ya. Jadi sudah ada sertifikatnya oleh Indonesian Board of Hypnotherapy. Oke, baik, selanjutnya ini materinya agak panjang nih, ya. Jadi saya berharap para penonton semuanya yang ingin belajar tentang hipnotis, mungkin nanti ada next di session berikutnya kalau memang waktu kita tidak mencukupi pada saat ini. Terus like, comment, share di YouTube saya, Ruri A Sururi, agar
tidak ketinggalan materi-materi tentang hipnosis. Baik, ada pertanyaan begini. Apakah setiap orang dapat menjadi seorang hipnotis? Bisa. Jadi semua orang bisa menjadi seorang hipnotis. Tadi sudah diterima ada ilmu komunikasi yang sangat prima. Oleh karena itu persyaratan. Nah, ini ada syaratnya ya. Ada syaratnya agar seorang menjadi seorang yang ahli hipnotis. Yang pertama, syarat yang pertama itu memiliki kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal atau body language yang sangat baik dan bersifat persuasif. Itu yang pertama. Yang keduanya, mampu menginterpretasikan bahasa tubuh atau body language dari lawan komunikasinya. Yang ketiga, memiliki kreativitas tinggi dalam berkomunikasi dan mampu menyesuaikan diri dengan strata lawan komunikasi. Nah, ini yang paling penting ini yang keempat. Jadi kalau yang tadi 1, 2, 3-nya bisa, tapi yang keempatnya nggak bisa, itu juga nggak mungkin. Yaitu adalah memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Itu kuncinya. Pede dulu, percaya diri dulu. Setelah percaya diri, yakin, maka bisa menguasai ilmu tentang hipnotis dan bisa. Jadi intinya dalam hipnotis ini kunci nomor satunya adalah percaya diri dan berani action untuk bisa mempraktekannya. Cara teori kita beberkan saat ini, teori-teorinya tentang apa sih hipnotis dan seterusnya. Tapi yang penting adalah percaya diri dan praktek. Oke. Selanjutnya, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar manusia. Oke ya. Pada kali ini kita akan tahu bahwa selama ini ya, kita lebih banyak menggunakan pikiran sadar itu sebesar 12%. Yaitu yang pikiran sadar itu tentang apa aja sih? Analisis, ego, stres, dan lain-lain. Begitu juga ke gelombang otak beta. Nah, beta itu sadar ya. Jadi manusia itu menggunakan alam sadarnya itu, pikiran sadarnya itu 12%. Bayangkan ya, 12%. Loh, kok kemana 88%-nya? 88%-nya itu adalah pikiran bawah sadar. Ingat, berarti banyak yang nggak digunakan tuh 88% ya. Apa sih yang pikiran bawah sadar itu? Ada sifat netral, sugestif, rileks ya, dan lain-lain. Di saat ada di pikiran alam bawah sadar itu ada di gelombang otak alfa dan theta dan fokus menyimpan berbagai pengalaman dan sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa pikiran alam bawah sadar 88% jarang sekali digunakan. Oke, itu ya. Yang selanjutnya, pikiran sadar mempunyai 4 fungsi khusus dalam kinerjanya. Yang pertama yaitu mengidentifikasi data atau informasi yang masuk, ya. Itu pikiran sadar. Jadi ada fungsinya yaitu mengidentifikasi data atau informasi yang masuk. Yang keduanya apa? Membandingkan informasi atau data yang masuk. Tuh, yang suka membanding-bandingin tuh. Bandingin si A dengan si B, si C dengan si D, itu dalam kondisi alam sadar ya, pikiran sadar. Yang ketiganya menganalisa informasi. Tuh, yang menganalisa tuh, yang suka hoak-hoak tuh. Belum tentu kebenarannya, belum tentu informasinya, udah menganalisanya udah macam tuh. Nah, itu pikiran alam sadar. Ya. Ada lagi yang keempatnya yaitu memutuskan ya tidaknya informasi tersebut diproses lebih lanjut. Nah, ini setelah menerima informasi, dia berpikir apakah informasi ini diteruskan atau tidak, informasi ini disampaikan atau tidak. Itu ada filternya masih di alam pikiran sadar. Terus apa pikiran bawah sadar? Yang pertama itu kebiasaan kita. Kebiasaan tuh mungkin ya sifat kita atau tingkah kita yang selalu berulang-ulang ya. Mungkin terbiasa
apa, bergaruk, nanti nggak lama bergaruk. Nah, itu suatu kebiasaan atau apapun itu. Yang kedua adalah emosi. Emosi itu ada di pikiran bawah sadar. Oke, emosi itu ada di pikiran bawah sadar. Coba aja di saat emosi, udah nggak ingat apa-apa tuh, yang taunya meluapkan emosi dalam kondisi pikiran bawah sadar. Oke, lanjut lagi. Oke ya, kita lanjut lagi. Ada memori jangka panjang, yaitu gudang penyimpanan informasi. Nah, ini memori jangka panjang tuh maksudnya seperti ini. Kita ingat nggak waktu kita kecil, waktu kita umur 6 tahun, 7 tahun, apa yang dilakukan saat itu? Secara garis besar kita pasti banyak lupanya. Kegiatan kita bermain dengan teman-teman kita seumuran, atau kita melakukan apa di saat waktu masih kecil, ingat kita? Ingat tidak? Pasti di situ akan banyak lupanya. Tetapi di pikiran bawah sadar itu menyimpan memori, menyimpan informasi di saat mulai dari kecil sampai sekarang. Jadi perjalanan hidup Anda itu dari mulai mungkin umur berapa tahun, mungkin 5-6 tahun atau masuk sekolah TK, itu kita menyimpan informasi itu masih utuh adanya di pikiran bawah sadar. Kepribadian, nah itu kepribadian, sifat kita itu kepribadian adalah pikiran bawah sadar. Ada intuisi, instingnya, ada belief and percaya dan tidak ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini panjang ini, teman-teman semua. Kalau kita mau bahas hipnotis, ini baru hipnotis loh, baru penjelasan, belum apa-apa, belum ke ilmunya. Ini lebih ke ilmiahnya, secara umumnya. Bahwa hipnotis itu atau hypnosis state and brainwave, yang pertama adalah normal state. Normal state itu kondisi sadar. Kondisi sadar itu disebutnya beta. Ya. Itu normal state. Normal state itu sadar. Disebutnya beta. Ya. Conscious area itu ya, beta. Kalau sudah kondisi hipnosis atau hipnosis state, itu ada yang namanya alpha dan theta. Kali lagi, yang disebut hipnosis state, pikiran kita itu ada di posisi alpha dan theta. Terus ada lagi normal sleep state. Jadi maksudnya itu dia pikiran kita ada di posisi delta. Ya, delta itu apa sih? Ya tidur pulas itu disebutnya delta. Terus yang tadi, yang beta atau dalam posisi sadar, itu orang itu non sugestif, tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa relaksasi, itu non sugestif. Kalau dalam posisi alpha dan theta, itu orang-orang yang sugestif dan sangat sugestif. Jadi alpha itu sugestif, kalau theta itu sudah sangat sugestif. Kalau kita melihat orang hipnotis tertidur, baru kita perintahkan seperti di TV-TV, itu dalam kondisi sangat sugestif. Baru ke delta itu tadi tidur non sugestif ya. Jadi proses menurunkan brainwave dari beta ke alpha atau theta itu dilakukan melalui suatu proses yang disebut dengan induksi. Nah, ini nanti kita pelajari apa itu induksi ya. Yang dapat dilakukan oleh diri sendiri melalui self-talk atau dibantu oleh seorang hipnotis melalui teknik komunikasi persuasif ya. Jadi ada namanya self-talk atau hipnotis diri sendiri. Itu bisa kita lakukan dan mungkin kita juga bisa dibantu oleh praktisi hipnotis. Oke, lanjut ya. Kalau memang mau lanjut, nanti kita bahas lagi tentang hypnotisability ya, kemampuan untuk memasuki hipnosis state. Oke. Secara umum, setiap orang normal ya, rata-rata ia tidak menolak itu secara sadar, maka pasti dapat memasuki hipnosis state secara mudah. Nah, ini kata kunci ya. Ini sebetulnya
Nanti kalau kalian semua yang menonton acara saya ini, ada namanya hipnotis halus. Nah itu berarti ada kunci-kuncinya di saat apa orang itu akan mudah diberikan sugesti. Makanya tadi secara umum setiap orang normal rata-rata jika ia tidak menolak, ya itu secara sadar loh ya, tidak menolak, itulah orang yang mudah dapat dimasuki hipnosis secara mudah. Kecuali, nah ini yang pertama itu orang yang bisa dihipnosis nih ya. Yang pertama, tidak memiliki kemampuan untuk berkonsentrasi atau fokus. Itu agak susah. Seperti apa tuh? Stres berat. Tuh, nggak bisa tuh orang yang stres berat, nggak bisa. Keduanya, kemampuan konsentrasinya berkurang. Berkurang akibat apa? Biasanya minum-minuman beralkohol atau rasa ketakutan yang tinggi, paranoid ya. Itu orang-orang yang kemampuan konsentrasinya tidak bisa dimiliki atau fokusnya kurang. Selanjutnya, orang seperti apa lagi yang tidak bisa dihipnotis? Yaitu tidak memahami komunikasi. Apa itu? Seperti gangguan panca indera ya, tidak bisa mendengar atau mungkin tidak bisa berbicara, intelektualnya rendah. Itu orang-orang yang memang tidak mudah atau sulit untuk dihipnosis. Oke, manusia ini ya, standar hipnotik susceptibility skala. Jadi maksudnya begini, manusia ini skala orang yang mudah dihipnotis, yang ada bilang orang yang mudah, yang sulit dan sebagainya, itu ada Stanfordnya, ada perhitungannya atau sudah diperhitungkan berapa persennya orang yang mudah, yang sulit dan sebagainya. Oke, untuk yang sulit itu rata-rata 5%. Untuk yang moderat atau yang menengah itu 85%, yang mudahnya 10%. Jadi orang yang mudah dihipnotis itu 10% loh. Selebihnya adalah menengah atau 85%. Dari 85% ini itu bisa digiring atau bisa mengikuti atau bisa dihipnosis sebetulnya orang-orang yang menengah ini. Jadi kalau digabungin 85 tambah 10 95%. Jadi tergantung dari praktisi hipnosisnya saja untuk yang 85% itu atau yang moderat, yang menengah tadi. Selebihnya itu 5% itu yang memang pas mungkin sulit. Oke. Bagi mereka yang terbiasa berkonsentrasi ke internal atau seperti meditasi, berdoa, ya, terbiasa mengontrol diri sendiri, mudah merekayasa cita, cenderung itu lebih mudah memasuki hipnosis. Tuh orang-orang yang cenderung seperti itu ya, meditasi, selalu meditasi, fokus, konsentrasi, berdoa, ya, atau mengontrol dirinya sendiri, itu orang-orang yang sangat mudah untuk memasuki hipnosis state ya. Jadi nanti kemampuan memasuki hipnosis state dapat ditingkatkan melalui proses hypnotic training. Nah ini tadi yang moderat itu tadi, itu bisa memasuki hipnosis state oleh nanti instruktur atau praktisi hipnotis lainnya. Oke, selanjutnya akan kita bahas tentang struktur dasar hipnosis. Oke, tadi ada beta ya. Beta itu dalam kondisi sadar. Biasanya nanti pre-induction ya. Pre-induction itu apa? Pre-induction itu pengenalan suggestibility test hypnotic training. Jadi kita tes dulu, pengenalan dulu, atau mungkin diperkenalkan dulu apa itu hipnosis dan sebagainya. Itu ada namanya pre-induction. Yang keduanya ada induction ya. Induction itu baik secara verbal dan sebagainya, itu induction. Ada lagi nanti depth level test. Nah nanti dites tuh. Ada suggestion, orang yang mudah sugesti atau termination, post hypnotic dan normal. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ini standar hipnosis ya. Tapi kalau orang sudah praktisi hipnosis atau orang yang sudah menguasai hipnosis biasanya tidak menggunakan struktur dasar hipnosis ini. Makanya nanti para penonton semuanya
Kalau sudah menguasai ilmu hipnosis dan sering praktek di lapangan atau praktek terus menerus, kita akan banyak menguasai bagaimana membuat orang terhipnosis hanya dengan mudah, ya, tidak dengan tadi tahapan-tahapannya. Ada pre-induksi, induction, deep level test, suggestion, termination, terus post hypnotic dan normal kembali. Itu tahapan-tahapannya. Oke, selanjutnya pre-induction. Apa sih itu pre-induction? Merupakan suatu proses untuk mempersiapkan suatu situasi dan kondisi yang bersifat kondusif. Itu pre-induction, ya. Jadi kita bahas satu-satu ya. Tadi pre-induction itu adalah suatu proses untuk mempersiapkan suatu situasi dan kondisi yang bersifat kondusif antara seorang hipnosis dan klien. Oke, agar proses pre-induction berlangsung dengan baik, maka sebelumnya hipnotis harus dapat mengenali aspek-aspek psikologis dari si klien. Oke, antara lain apa sih yang diminati oleh si klien? Terus apa sih hal yang tidak diminati oleh si klien? Apa yang diketahui oleh klien terhadap proses hipnosis dan seterusnya. Pre-induction itu dapat berupa percakapan ringan, ngobrol-ngobrol biasa tadi yang saya sampaikan, saling berkenalan dulu, serta hal-hal yang bersifat mendekatkan seorang hipnotis secara mental terhadap seorang klien. Pre-induction merupakan tahapan yang bersifat kritis. Seringkali kegagalan proses hipnosis diawali dari proses pre-induction yang tidak tepat. Nah, ini kuncinya jadi di pre-induction. Disitulah seorang penghipnotis atau penghipnotis harus bisa menguasai si klien. Karena di saat-saat itu orang bersifat kritis. Oke ya. Oke, baik. Tadi kita sudah membahas pre-induction ya. Sekarang yaitu yang selanjutnya adalah induction. Yang pertama pre-induction, yang kedua induction. Induction itu pre-induction ya, tadi sudah kita bahas. Selanjutnya adalah induction. Induction adalah sarana utama untuk membawa seorang berpindah dari conscious mind ke subconscious mind. Nah itu. Secara sederhananya gini. Verbal induction ya, suatu rangkaian sugesti yang dibawakan secara persuasif sehingga membawa seorang klien berpindah dari conscious mind ke subconscious mind. Perhatikan, teknik dan jenis induksi menyesuaikan tingkat sugestivitas dari objek hipnosis. Seorang hipnotis yang baik harus terampil dan memilih teknik induksi yang sesuai. Oke. Hypnotic communication technique. Ya, ini ada induction ya, lanjutannya. Hypnotic communication technique atau authoritarian ya, bersifat perintah dan umumnya diterapkan kepada seorang klien yang dianggap memiliki kepatuhan tinggi atau sugestif ya. Klien menaruh respek yang tinggi terhadap hipnotis. Jadi si klien memang sudah pasrah kepada praktisi atau praktisi hipnotis. Dalam stage hipnotis, pada umumnya dipergunakan teknik ini terhadap klien yang tepat. Itu authoritarian. Selanjutnya ada permissive, yaitu bersifat ajakan atau pemberdayaan, empowerment. Pada umumnya diterapkan ketika seorang klien dianggap sangat tinggi dengan seorang hipnotis. Jadi kliennya itu derajatnya lebih tinggi lah ya, derajatnya lebih tinggi atau merasa lebih tinggi. Teknik ini umumnya dipergunakan oleh permisif ini dipergunakan oleh hipnoterapi. Baik. Selanjutnya tadi ada pre-induction ya, ada induction, ada sekarang adalah deepening. Setelah induction ada deepening. Deepening itu apa? Jadi induction itu ya, maksudnya di induction itu ada deepening. Deepening itu apa? Setelah induction seringkali langsung diikuti oleh suatu panduan imajinasi untuk membimbing klien memasuki kedalaman.
proses ini disebut deepening. Jadi maksudnya gini, memberikan panduan untuk berimajinasi, untuk membimbing klien memasuki kedalaman. Contohnya mungkin saya akan berhitung dari 5 sampai 1. Nanti pada hitungan ke-1 Anda akan tertidur 100 kali lipat lebih dalam lagi, rileks, lebih nyaman lagi, lebih santai lagi dari sebelumnya. 5, tidur lebih dalam, semakin nyaman, semakin santai. Itu salah satu contoh deepening. Atau bisa saja deepening itu menggunakan lift. Di saat Anda memasuki lift, lihat tombolnya, lihat angka-angkanya, dan Anda sekarang memijit di gedung di lantai 20. Anda pijit, Anda merasakan melihat lift itu menaik dari 1, 2, 3 sampai ke 20. Ada lagi berhitung dengan tangga 1, 2 dan seterusnya. Ada lagi deepeningnya menggunakan alam atau tempat-tempat pribadi, ingatan atau peristiwa-peristiwa lainnya, atau berhitung tadi yang saya sampaikan. Jadi deepening itu mengajak si klien itu agar lebih rileks, lebih imajinasi lagi untuk mencapai proses deepening. Deepening level test. Nah, setelah deepening tadi ya, setelah dites pada hitungan ke-1 Anda akan tertidur lebih nyaman, lebih rileks 100 kali lipat dari sebelumnya. Baru setelah itu kita tes. Level test, deepening level test. Nah, kita tes. Tes ini merupakan untuk melihat seberapa jauh kesadaran seseorang sudah berpindah dari conscious mind ke subconscious mind. Level test itu berbeda-beda setiap orangnya dan sangat tergantung dengan kondisi kliennya, pemahaman kliennya, waktunya, lingkungannya. Oke, jadi bisa saja depth level testnya seumpamanya, lihat dari pergerakannya, seumpamanya dia pada hitungan ke-1 nanti Anda akan tertidur 100 kali lipat lebih dalam, lebih rileks lagi sebelumnya. Tiba-tiba dia lemas badannya. Atau bisa saja dengan diangkat tangannya, lalu dijatuhkan pelan-pelan. Kalau dia jatuhnya lepas, itu sudah dalam kondisi relaksasi yang sangat tinggi. Jadi silakan nanti dites. Tesnya berbagai macam cara ya. Tadi yang saya sampaikan tadi, bisa saja kita mengetes kondisi tubuh si klien itu sendiri, lemas banget, atau mungkin kelihatannya seperti orang terlelap, atau mungkin tadi bisa saja tangannya diangkat. Kalau dijatuhkannya seumpamanya dia menolak ke sini, itu kemungkinan sugestibilitas atau kesadarannya itu masih kurang maksimal, atau mungkin perlu di deepening lagi, atau ditambah lagi mereka seumpamanya tadi ke arah pemandangan, lihat pantai yang sangat indah, lihat pohon-pohon kelapanya, bayangkan dan rasakan sekarang Anda di sebuah pantai yang sangat indah sekali. Lihat lautnya. Nah, itu proses deepening. Nanti tes lagi. Ya. Kalau seumpamanya diangkat, dijatuhkan, plus lemas jatuh, itu sudah sugesti yang sangat tinggi atau bagus. Baik, tadi pre-induction, induction, ya. Depth level test, sekarang ke sugesti. Suggestion atau sugesti adalah suatu kalimat-kalimat saran yang disampaikan oleh hipnotis ke bawah sadar objek. Sugesti yang diharapkan tetap berlaku atau dapat menjadi nilai baru bagi seorang klien walaupun telah disadarkan dari tidur hipnosis, disebut post hypnotic suggestion ya. Atau PHS ya, kita singkat. PHS itu tidak akan bertahan lama bila mana tidak sesuai atau bertentangan dengan nilai dasar klien. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sudah diperintahkan yang aneh-aneh, bisa saja dia karena tidak sesuai dengan hatinya atau pikirannya. Nah, itu bisa seperti itu. Oke, dalam hipnosis ini tidak merekomendasikan ya mereka yang tidak memiliki pengetahuan pendukung untuk melakukan hipnoterapi. Jadi pelatihan hipnosis ini tidak merekomendasikan mereka yang tidak memiliki pengetahuan pendukung untuk melakukan hipnoterapi. Baik, selanjutnya kita ke termination. Termination itu adalah suatu tahapan yang mengakhiri proses hipnosis ya.
Jadi tadi kembali lagi, pre-induction, memberi keyakinan, ngobrol dan sebagainya. Saya ulangi lagi ya. Yang keduanya induksi, memberikan sugesti-sugesti, lalu deepening, membuat dia lebih nyaman lagi. Habis deepening tidur lelap, kita tes dia. Habis tes kita berikan sugesti. Macam-macam ya sugestinya. Mau seperti yang di TV, boleh. Yang tiba-tiba mungkin remote ini jadi HP, halo, atau apapun. Jadi kalau sudah dalam kondisi relaksasi, apapun yang kita perintahkan tadi, si klien akan mengikuti apa yang menjadi arahan kita. Ya, seperti itu. Itu jadi sudah masuk ke sugesti. Baru selanjutnya adalah termination, ya. Termination itu tadi tahapan untuk mengakhiri proses. Jadi tahapan untuk mengakhiri proses itu konsep dasar termination, memberikan sugesti atau perintah agar seorang klien tidak mengalami kejutan psikologis ketika terbangun dari tidur hipnosis. Jadi standar dari proses termination adalah membangun sugesti positif yang akan membuat tubuh seorang klien lebih segar dan rileks. Jadi contohnya seperti ini. Oke, mulai saat ini saya akan berhitung dari 3 sampai 1. Nanti pada hitungan ke-1 Anda akan bangun dari tidur Anda normal kembali, fresh, semangat yang sangat luar biasa, sehat walafiat. 3. Oke. 2. Nanti kedua bisa saja. Pada hitungan kedua, gerakan jari telunjuk Anda contohnya. Berarti dia masih sugestif sama kita, masih mendengar. Kalau dia menggerakkan, nanti pada hitungan ke-1 dia akan terbangun dari tidur, ya, terbangun dari tidur dalam kondisi yang segar bugar, sehat walafiat, ya. Jadi intinya dalam termination ini agar dapat menghasilkan efek entertainnya yang bagus. Jadi supaya tidak mengalami kejutan psikologis. Oke, tadi sudah ya, saya ulangi lagi. Pre-induction, induction ya, induction ada deepening level test, sugesti, termination, dan kembali ke normal atau sadar kembali. Pre-induction kita ulangi lagi ke depan ya. Pre-induction itu bisa saja dengan cara yang tadi ya, pejamkan mata, itu tarik tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut secara teratur, lalu dites sugestibilitasnya. Contohnya, entah kenapa tanpa alasan yang jelas mata Anda tidak bisa dibuka karena bayangkan dan rasakan Anda punya lem yang sangat kuat. Jadi seolah-olah si klien itu membayangkan dia lem yang paling kuat menurut dirinya. Lalu pejamkan mata, bayangkan kita tetesi matanya lem. Itu mata terkunci, nggak bisa dibuka, atau tangan menjadi kaku, nggak bisa dibengkokkan, tangannya menjadi besi contohnya, atau kepalanya terkunci, nggak bisa gerak begini saja, atau mungkin telunjuk ibu jari terkunci, nggak bisa dibengkokkan. Jadi macam-macam itu untuk pra-induksinya. Oke, selanjutnya dalam beginning the induction tuh banyak cara-caranya ya. Jadi kalau secara formal ini panjang. Contohnya mungkin saya akan memandu Anda melakukan relaksasi. Silakan duduk dengan posisi yang santai dan kita akan memulai. Oke, baik, silakan tutup mata Anda. Singkirkan dahulu beban pikiran Anda untuk sementara waktu. Tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut, hembuskan yang panjang. Terus lakukan dan rasakan Anda semakin rileks dan santai. Tarik nafas dan seterusnya. Nanti pada hitungan 3, 2, 1 hembuskan lebih panjang lagi, rasakan Anda semakin santai dan semakin rileks. Dan rasakan Anda sekarang mulai merasa mengantuk. Bagus sekali. Lepaskan saja kondisi yang sangat, nah itu panjang. Nah, nanti kita ajarin nih, kita bongkar nanti bagaimana sih menghipnosis seseorang tidak seperti di TV, seperti tidur dulu. Kita akan nanti ajarkan bagaimana menghipnosis secara halus tanpa banyak diketahui oleh si klien. Nah, karena ini teori daripada hipnotis, makanya mungkin supaya semuanya tahu bahwa teori-teorinya ya seperti ini, awalnya seperti ini. Semakin berkembang ya.
Roni de la Serna, dia mempunyai ilmu hipnotis halusnya tadi. Itu pengembangan daripada ilmu-ilmu yang dia belajar. Iya, dasarnya dari sekarang ini, dari yang saya ajarkan sekarang ini. Jadi terus panjang ya kalau kita mau berbicara tentang fokus perhatian Anda ke kepala, rasakan dan hayati bahwa otot-otot di daerah kepala Anda semakin rileks, membuat Anda semakin ringan dan tenang. Terus, jadi saya pikir untuk yang baru mau belajar, ya silakan teori seperti ini digunakan. Tapi orang yang sudah mahir, yang sudah terbiasa, itu tidak menggunakan skrip lagi. Jadi bisa saja secara langsung. Yang penting ada kuncinya supaya orang itu mudah untuk dihipnosis. Nanti kuncinya kita buka ya untuk next berikutnya. Jadi kali lagi yang saya sampaikan saat ini adalah teori tentang hipnosis. Ada lagi nanti yang sugestibilitas test. Nah, itu tadi macam-macam ya. Ada sugestibilitas test, seumpamanya tangannya begini nempel, atau begini dilepasin tangannya begini saja gitu kan. Itu sugestibilitas test. Ada lagi yang banyak ya, untuk mengetes itu banyak. Oke. Selanjutnya tadi ke induksi ya, kita sudah jelas. Induksi tadi saya sudah juga jelaskan. Induksi itu berhasil mengikuti perintah kita, atau si subjek atau si klien berhasil mengikuti perintah kita setelah selesai perinduksi tadi, maka kita bisa memilih semuanya, tarik tangannya sambil mengatakan tidur. Contohnya tadi ada, mungkin kalian pernah melihat relax, fokus, ini bersalaman, tekan tarik, tapi dengan mengucapkan kalimat atau kata tidur. Itu setelah dites dulu. Yang keduanya mau fokus di satu titik, tidur, atau tangan dijatuhkan, tidur ya. Jadi macam-macam. Jadi untuk sebetulnya kuncinya sih di praktek. Nanti bisa melihat video-video mungkin yang lebih senior dari saya atau guru-guru saya, silakan dilihat di YouTube. Itu banyak sekali teknik-teknik yang digunakan oleh para praktisi hipnotis. Oke, tadi kembali lagi, deepening itu apa, itu harus tahu. Jadi ada proses tahapannya ya, jangan lupa ada proses tahapannya. Semuanya ada tahapannya. Baik, selanjutnya kita mungkin lebih ke sugestinya tadi ya. Tahapan sugesti itu digunakannya biasanya itu berbagai macam skrip atau buku. Mungkin kalau yang belum paham bisa saja dia membaca dulu sambil praktek, membaca kalau belum paham kalimat-kalimat atau cara-caranya. Biasanya saya menggunakannya seperti ini. Kunci yang pertama adalah apabila seorang klien atau subjek sudah mengikuti apa yang menjadi perintah kita, ya, sudah yakin dengan kita, itu sangat mudah sekali untuk dihipnosis. Sekali lagi, seseorang yang mudah hipnosis ada orang yang sudah mengikuti apa menjadi perintah kita. Yang pertama tadi kuncinya kita harus yakinkan dulu. Kita ngobrol, contohnya begini. Kamu bayangkan di depan kamu ada whiteboard, papan tulis. Tanyakan ke si subjek atau si klien tadi. Sudah kamu bayangkan ada papan tulisnya? Kalau dia menganggukkan kepala, ada. Berarti dia orang yang sugestif. Nah, ini yang mudah nih. Silakan di papan tulis itu kamu menulis nama Anda, contohnya. Namanya seumpamanya Budi. Ya. Ada kelihatan tulisan Budinya? Kita tanya. Sebagai praktisi kita tanya. Ada, Pak. Warna apa tulisannya? Seumpamanya dia bilang warna merah. Nah, itulah yang saya maksud, orang-orang yang sudah mengikuti apa yang menjadi perintah kita. Itu orang yang sangat mudah sekali untuk dihipnosis. Jadi nanti sugesti orang kalau untuk seperti di TV tadi bisa macam-macam ya, mungkin lupa namanya. Entah kenapa tanpa alasan yang jelas Anda lupa dengan nama Anda sendiri. Semakin Anda mengingat nama Anda, semakin hilang, semakin lupa dalam ingatan Anda. Nah, itu penting. Atau mungkin ganti nama. Namanya si A siapa?
tulis namanya si A siapa, tempelkan namanya jadi A, jadi B, jadi C, dan seterusnya. Atau mungkin bisa saja entah kenapa tanpa alasan yang jelas angka 7-nya hilang. Nah, kalau berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 dan seterusnya, lupa dengan angka 7. Semakin mengingat angka 7, semakin hilang, semakin lupa dalam ingatan Anda. Atau sepatu jadi telepon dan macam-macam. Atau mungkin gagap. Ya itu untuk stage hipnotis. Atau untuk hipnotis panggung, jadi untuk hiburan, silakan. Atau itu bisa juga dijadikan sebagai level tes atau mengetes sugestibilitas seseorang, bisa juga dengan seperti itu. Jadi itu nanti biasanya orang yang di panggung-panggung itu seperti acara TV-TV dulu, waktu dulu ada Uya Kuya, mungkin ya ada siapa lagi, Denny Darko, macam-macam ya, praktisi siapa lagi saya lupa namanya. Mereka tuh sudah senior ya, jadi sudah jam terbangnya sudah tinggi. Jadi sebetulnya hipnotis ini sesuai dengan jam terbang. Kalau teorinya sih gampang, teorinya kita buka bisa, tapi yang penting itu adalah jam terbangnya. Sudah biasa kesana sini, mungkin bisa di panggung main dan sebagainya, mentalnya sudah bagus, percaya dirinya sudah bagus, yaitu orang yang tidak perlu banyak teori. Jadi teorinya sudah dipelajari, nanti di lapangannya berbagai macam cara bagaimana mempengaruhi seseorang. Mungkin kalau dulu orang ya tadi saya sampaikan seperti di awal, orang dihipnotis kejutkan takut tidur seperti ini. Sekarang kayak Roni De La Serna itu sudah tidak menggunakan lagi itu. Beliau ini menggunakan hipnosis halus. Kamu gak bakalan sadar bahwa kamu itu terhipnotis. Itu. Jadi kuncinya itu apa? Kuncinya itu gampang sekali. Apabila orang itu sudah terpengaruh, apa yang kita sampaikan, itulah orang-orang yang mudah untuk dihipnosis. Tidak kondisi tidur saja, kondisi sadar pun masih bisa dihipnosis. Nah itu hebatnya ilmu hipnosis. Oke, jadi nanti kembali lagi setelah itu jangan lupa kalau orang sudah dihipnotis, biasanya kalau yang hipnosisnya tanpa tidur seperti Mas Doni De La Serna itu, beliau itu cuma bilang, oke, pada hitungan ketiga normal lagi ya, 1, 2, 3 normal, udah cukup. Tapi kalau dengan secara teori, ya, dengan secara teori itu tadi terminasi disebutnya. Terminasi itu ya memberikan sugesti agar nanti berhitung dulu dari 10 sampai 1, buat setiap hitungan badan Anda semakin rileks, badan Anda semakin segar, semakin bugar, semakin normal dan sebagainya. Gitu. Jadi asal di dalam hipnosis itu Anda mengucapkan kalimat normal dan sadar kembali, itu si klien atau subjek akan normal dan sadar kembali. Baik, jadi kita rest dulu sebentar, istirahat sebentar, baru kita lanjut lagi. Oke ya. Oke, baik. Selanjutnya saya rasa semuanya sudah paham ya secara teori dulu. Kita secara teori bahwa hipnosis atau hipnotis itu adalah ilmiah. Itu dulu yang pertama. Jadi orang selalu bilang bahwa hipnotis itu ilmu yang harus diamalkan. Banyak orang berbicara bahwa hipnotis itu udah macam-macam ya, harus pakai baca-bacaan dan sebagainya. Tetapi hipnosis adalah betul-betul bisa dibuktikan secara ilmiah dan bisa dipelajari oleh siapapun, oleh agama apapun, oleh laki-laki, oleh perempuan. Jadi semuanya bisa belajar tentang hipnosis. Nah pada saat yang tadi yang barusan saya jelaskan itu adalah teori atau susunan bagaimana orang itu bisa memasuki alam relaksasi atau alam bawah sadar. Baik, ada lagi yang berbicara bahwa kita ini ketipu karena hipnosis. Ingat, hipnotis tidak mengajarkan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di jalan seperti tepuk pundak atau apapun itu
jangan mengkambing hitamkan hipnosis. Itu jelas penipuan. Jadi bukan karena hipnotis. Itu disebutnya nanti membuat orang itu overload, alam bawah sadarnya itu overload atau pikirannya overload. Biasanya ya sama saja. Jadi itu kejahatan ya, itu kejahatan. Ada lagi yang disebut persuasif ya, yaitu membuat orang yang dituju itu overload pikirannya. Contohnya biasanya orang yang kejahatan di jalanan itu biasanya mereka mengagetkan dengan tepuk pundak, dengan salaman, atau dengan tiba-tiba menyebut nama. Itu teknik mereka. Jadi di saat kaget, maka penjahat itu akan mengucapkan atau bertanya apapun dengan cara cepat. Maksudnya begini, masih kenal sama saya ya? Anaknya sudah berapa? Bapak sekarang kerja di mana? Sekarang bapak dari sana ke sini tadi naik apa? Bapak sama siapa? Nah, berbagai macam pertanyaan dalam satu waktu membuat seseorang itu menjadi overload, bingung mau jawab apa, mau jawab yang mana. Di saat bingung itu mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Jadi intinya sekali lagi, hipnosis tidak digunakan untuk kejahatan dan tidak menjadi kambing hitam dalam dunia kejahatan. Intinya ya kejahatan, penipuan ya penipuan. Jadi hipnosis tidak mengajarkan itu. Belum tentu orang yang menggendam tadi bilang orang, atau mungkin tanpa tidak sadar mengasih dompet, belum tentu orang itu tahu tentang hipnotis, teori hipnotis atau cara-cara bagaimana menghibur, belum tentu mereka tahu ya. Jadi intinya sekali lagi, jangan kambing hitamkan hipnotis. Oke, selanjutnya conversation hipnotis, yaitu bagaimana sih teknik hipnotis terselubung ya, dengan percakapan biasa tanpa induksi formal. Bagaimana melakukan hipnosis agar tidak diketahui dan disadari oleh subjek? Karena selama ini dalam melakukan hipnosis kita harus mendapatkan persetujuan atau meminta izin terlebih dahulu kepada subjek, sehingga tidak ada paksaan agar proses hipnosis berjalan lebih lancar. Itu yang kita pelajari. Hipnotis terselubung atau yang biasa dikenal dengan cover hipnotis adalah salah satu cara melakukan hipnosis tanpa disadari dan diketahui oleh subjek. Nah itu tadi, tanpa disadari dan diketahui oleh subjek. Hal ini tentu akan sangat powerful ya, bila dipelajari oleh para tim sales atau juga divisi marketing suatu perusahaan, di mana nantinya para sales dan divisi marketing akan mempelajari berbagai bentuk pola komunikasi persuasi hipnotik. Seorang komunikator handal dalam kepentingan mempengaruhi pikiran orang lain. Dan tentu saja income dari sebuah perusahaan dapat berkembang dengan pesat. Nah, karena kemampuan komunikasi persuasi yang sangat baik telah tertanam dalam pikiran bawah sadar untuk melakukan posting kepada customer. Sebenarnya hypnoselling ya, hypnoselling gitu. Nanti ada guru saya, senior saya yang hebat-hebat mungkin di YouTube ini yang biasa memberikan pelajaran tentang hypnoselling atau hipnotis penjualan. Lalu apakah hipnotis terselubung ini hanya bisa dipelajari oleh para tim sales atau marketing saja? Tentu saja tidak. Hipnotis terselubung ini dapat dipelajari oleh siapapun yang bekerja ataupun mempunyai profesi yang berhubungan dengan komunikasi. Mungkin seorang guru bisa, apalagi hipnoterapis, motivator, dan juga trainer pemberdayaan diri dapat mempelajari hal ini pula. Ciri-ciri orang yang mudah menjadi korban comfort hipnosis. Yang pertama tuh tadi yang melamun atau pikiran kosong tuh hati-hati. Makanya kalau di pinggir jalan lagi sendiri jangan melamun, pikiran kosong, atau orang-orang yang latah, atau orang yang susah untuk fokus, itu hati-hati. Makanya jangan banyak melamun atau pikiran kosong di saat di tempat keramaian. Itu ditakutnya disalahgunakan oleh orang-orang untuk melakukan kejahatan. Ingat, tapi bukan hipnosis. Ada lagi. Tahapannya apa? Nah, ini tahapannya seperti teori yang pertama. Ini cuma 4 saja loh. Ada prainduksi, induksi, sugesti,
dan normal. Jadi yang pertama prainduksi, kedua induksi, ketiga sugesti, yang keempat normal. Oke, akan kita bahas ya satu-satu ya. Yang tadi kan berapa tuh? Berapa macam ya? Prosesnya sekarang kita persingkat. Oke, kita persingkat. Ada yang pertama adalah prainduksi. Oke. Prainduksi itu caranya yang pertama mengajak bicara subjek dengan santai. Jadi buat santai ya, dibuat santai, ngobrol aja seperti biasa. Yang kedua, menanyakan sesuatu ke subjek yang membuat subjek menjadi berpikir, bingung, dan memeras otak untuk menjawabnya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan tadi ya. Berpikir, bingung, dan memeras otak untuk menjawabnya. Nah, ini yang disebut overload tadi. Contohnya, menanyakan kejadian lucu masa lalu dan kembali ke masa kini. Oke, ya. Tadi kita sudah menanyakan ya sesuatu ke subjek. Yang pertama tadi mengajak bicara subjek dengan santai. Nah, ini tolong perhatikan yang sekarang ini ya, yang saya akan sampaikan. Menanyakan sesuatu ke subjek membuat subjek menjadi berpikir, bingung, dan memeras otak. Itu tadi saya sudah sampaikan sebelumnya. Menanyakan kejadian lucu masa lalu dan kembali ke masa kini. Nah, itu tiba-tiba coba kamu ingat-ingat deh. Di saat waktu umur kamu 10 tahun atau 12 tahun, kamu ingat nggak kejadian lucu apa yang Anda ingat? Apa yang terjadi? Di saat itu orang sedang berpikir, memeras kembali ke masa lalu itu kan berpikir. Nah, itu hati-hati kalau Anda ketemu di jalan menanyakan itu, nanti disalahgunakan untuk kejahatan. Sekali lagi, ini bukan hipnosis. Sekali lagi, bukan hipnosis. Yang keduanya, menanyakan produk secara bertubi-tubi atau secara mendetail. Ya tadi mungkin kalau lagi di toko ya, kalau di toko bicara, ini berapa harganya? Ini merek apa? Ini produksinya dari mana? Ini terbuat dari apa? Dan seterusnya tentang produknya saja. Yang ketiga, mungkin memarahi dengan nada naik turun. Nah, ingat, mungkin ada kalian yang suka nelpon tuh, nelpon hadiah atau nelpon apa, itu perhatikan tuh kalimatnya, perhatikan ya, kalimatnya, kata-kata itu biasanya kadang membuat orang kadang dimarahi, nanti nadanya naik turun. Nah, itu hati-hati ya. Ketiganya mengagetkan subjek ya, tadi tepuk. Jadi bukan ilmu gendamnya, puk, tapi mengagetkan subjek dengan cara ditepuk, dengan cara digelitik, atau dengan cara apapun. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi prainduksi. Biasanya nanti orang setelah itu akan menyelipkan kata. Nah, katanya bisa saja kata lupa, tidak ingat, hapus, dan lain-lain yang menghasut untuk lupa. Hati-hati. Ini yang poin-poin tadi di atas itu, hati-hati untuk yang tadi kembali lagi di jalanan. Biasanya orang melakukan kejahatan dengan cara-cara tadi itu, dengan cara tadi bertanya bertubi-tubi ya, atau mungkin memeras otak tadi, suruh berpikir dan sebagainya, atau mengagetkan subjek. Nanti setelah itu apa yang dilakukan yaitu menyelipkan kalimat. Kalau sudah agak bingung tuh, entah kenapa kamu lupa dengan nama kamu ya, entah kenapa kamu lupa dengan nama kamu. Semakin kamu mengingat nama kamu itu semakin hilang, semakin lupa dalam ingatan Anda. Ya, oke? 1, 2, 3, lupa dengan nama kamu. Nah, itu jadi berbagai macam cara. Selanjutnya adalah induksi. Melakukan tes sugesti ketika kita sudah merasa cukup prainduksinya ya. Baik, lanjut ya. Kita induksi tadi. Melakukan tes sugesti dengan cara bercandaan, imajinasi kepada subjek. Contohnya tadi mengatakan saya punya uang 100.000 padahal kertas. Itu yang hati-hati dengan penipuan tadi. Contohnya saya bilang tadi kan, ini kertas nih, ini kertas ya, kita bentuk seperti uang. Contohnya nih, kalau sudah tahu nggak
ini uang 100.000. Nah sekarang uang 100.000 ini buat kamu. Oh iya, kalau dia, oh iya 100.000. Nah itu hati-hati dengan cara bercanda aja. Atau mengatakan foto Pasha Ungu atau siapapun itu seperti apa gitu. Atau mengatakan HP-nya bagus ternyata HP-nya jelek, macam-macam ya. Jadi lakukannya itu dengan rasa percaya diri. Jadi dengan meyakinkan, kitanya harus percaya diri. Kalau kitanya ragu-ragu nggak bisa ya. Jadi kuncinya harus rasa percaya diri yang tinggi. Lalu adalah memberikan sugesti. Setelah subjek terpengaruh semua tadi tuh apa yang kita katakan, maka langsung memberikan sugesti. Sugestinya banyak. Tangan kaku tadi, mulut tidak bisa terbuka, mingkem aja, kakinya tiba-tiba lumpuh sebelah atau kakinya menempel ya. Kasih sugesti lain terserah ya. Pokoknya macam-macam. Mungkin melihat tokoh idola tiba-tiba, oh kayak artis ya, artis ini. Nah itu. Jadi siapapun yang ditunjuk orangnya, dia berpikiran itu bawa artis idolanya atau tokoh idolanya ya. Atau jaket tokoh idola, sepatu jadi telepon, udah banyak macam-macamnya. Ingat, jangan ditepuk kepalanya atau keningnya ketika orang tersebut sedang fokus, karena akan menyebabkan orang tersebut terinduksi untuk tidur. Baru yang keempatnya itu dinormalkan. Dinormalkan dengan kalau di TV dengan tepuk tangan yang keras, kedua tangan kita sambil bilang sadar, atau mungkin dengan tepuk tangan para penonton, maka Anda akan bangun dari tidur Anda dan sadar kembali normal sebagaimana biasanya. Atau dengan katakan sadar normal depan. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang hipnosis. Nanti berikutnya kita belajar tentang hipnoterapi. Banyak sekali materi-materi yang akan saya share kepada kita semua. Atau mungkin ada yang bertanya, silahkan komen aja di bawah. Tapi jangan lupa ya, share video ini, like, subscribe ya, untuk membuat saya lebih semangat lagi membuat video ini. Oke, jadi itu saja. Terima kasih sudah menonton dengan setia dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua, buat para penonton semua, buat saya pribadi, buat keluarga saya semua. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Semuanya jangan lupa share ya. Sekali lagi share. Oke, subscribe, jangan lupa subscribe. Oke, bye. Terima kasih.